Oke, baik. Untuk contoh Python di permasalahan tentang queue atau antrian ya. Jadi ini contoh program yang antrian untuk struktur data. Saya kasih nama antrian aja. Oke, ini kode programnya ya. Jadi pertama saya coba menggunakan import ya, import OS ya. Untuk ini untuk clear saja, untuk clear data ya. Kemudian ini ada pakai import lagi menggunakan antrian atau queue, import queue library-nya pakai queue. Nah kemudian kita buat kelas ya, kelas kelas oke, antrian tadi, kelas antrian oke, titik 2. Kemudian di dalamnya buat function ya, def function atau prosedur ya. Nah kemudian kita isi dulu konstruktor init, terus data sendiri yang dipakai self titik 2. Selanjutnya kita isi self ini adalah jenisnya items sama dengan model antrian q titik q. Oke, kayak gitu. Nah nanti kalau kita lihat ini ya, data yang diputar-putar itu adalah data save items nanti ya, jenis datanya yang akan dipakai untuk menghapus atau data yang nanti dia dipakai untuk menambah data nanti di save items. Nah terus selanjutnya kita akan membuat, atau kita buat ini dulu sih, dev lagi ya, dev, tapi saya langsung to the point dulu ya, to the point menggunakan main menu dulu. Ini menu utama untuk utama aplikasi. Oke, namanya adalah dev main menu. Oke, terus yang dipakai nanti save-nya ini. Oke, yang dipakai untuk save-nya ini. Kemudian kurung tutup titik 2. Isinya itu adalah ini nanti ada proses perulangan ya. Pilih sama dengan Y, selama dia Y diulang, kalau enggak Y nanti berhenti keluar dari menu ya. Nah proses perulangannya adalah menggunakan while dalam kurung, jika pilih itu masih bernilai Y maka nanti akan terus diputar atau dijalankan. Nah terus kemudian awal mula nanti hapus atau kosongkan data kalau yang sebelumnya sudah ada ya di sistem. Kemudian kita clearkan ya, clear. Oke ya, kita clearkan. Nah terus apa isinya gitu ya, isinya ini contoh ya, pakai print. Kemudian saya buat sebuah baris ya. Oke, sebuah baris. Kemudian ini saya pastikan lagi, kemudian yang ini saya tuliskan, ini saya tuliskan menu aplikasi Q ya. Terus ini print, saya copy aja. Nah, yang pertama itu nanti memasukkan data ya, memasukkan data. Kemudian yang kedua itu pakai untuk mengambil data, mengambil barang lah ya. Ini saya tulis pakai barang gitu aja lah ya. Kita kasih contoh ini, memasukkan barang, mengambil barang.
Oke, biar mudah dipahami ya. Kemudian yang ketiga ini cek barang kosong atau enggak, cek barang kosong atau tidak. Oke, kemudian saya pastikan lagi yang keempat itu jumlah data, jumlah barang yang ada ya, jenisnya ya. Oke, nah kayak gitu deh. Kemudian ini saya pastikan lagi, ini saya ambil ini aja, saya pastikan terus udah gitu ya. Ini nanti itu dipakai. Oke, terus nah kita bisa cek dulu ya. Oke, di sini jika main, ini kita jalankan main ya, terus titik 2 kemudian spasi, ini masuk ke dalam ya, di luar dari kelas ini ya. Kemudian Q sama dengan my Q, kita panggil antrian ya, antrian. Oke, antrian kurung buka kurung tutup. Kemudian yang kita panggil adalah Q titik main menu kurung buka kurung tutup ya, kayak gitu deh. Nah terus kalau kita runkan dulu sebentar ya. Nah nanti keluarnya seperti ini tuh deh, keluar terus dia tapi nggak berhenti. Kenapa nggak berhenti gitu ya? Karena dia perulangannya well nya Y terus ya. Ini kita stop dulu ya. Udah berhenti nih, udah ya. Ya kita stop nih, nggak berhenti di sini well. Nah oke, terus selanjutnya kita masukin proses pilihan di sini ya. Pilihan sama dengan string dari input apa ya. Oke, input dari silahkan masukkan pilihan Anda. Silahkan masukkan pilihan Anda. B2. Nah, kita disuruh untuk menginput nanti ya. 1, 2, 3, 4. Ini pilihannya contohnya ada 4 gitu ya. Kemudian kalau jika kurung buka pilih itu sama dengan pilihan sama dengan 1. Oke, titik 2. Ngapain kita 1 ya? Pertama kita upgrade-kan dulu OS system dalam kurung clear. Nah kalau pilih 1 kita input data. Nah input data sekarang kita buat sebuah ini prosedur ya untuk menginput data ya. Contoh prosedurnya adalah apa ya, kita kasih keterangan dulu di sini ya. Menambah data barang. Oke, nah prosedurnya namanya def tambah aja lah. Tambah. Oke, ini proses tambah. Kemudian kita masukkan ke dalam sel. Kemudian data yang dikirim itu adalah barang lah. Oke, barang. Kemudian kurung tutup. Oke, kurung tutup udah. Terus kita isikan ya. Jadi cukup mudah, tinggal kita tulis self titik items ya, self titik items, kemudian titik pakai put barang ya, put barang
Udah gitu aja sih, input barang. Oke, ini untuk nomor satu ya. Jadi kita panggilnya di sini. Jika pilih satu ini kan, jika pilih satu ini kosongkan tulisan coding-coding. Ya, kemudian kita panggil untuk menambah data. Berarti kita tulis self, kemudian titik tambah. Kita panggil tambah. Ya, kemudian inputannya mana inputannya? Inputannya ya kita harus buat inputan dulu ya. Inputannya apa namanya? Inputannya adalah data, kemudian str ya. str dalam kurung input dalam kurung masukkan data ya. Masukkan barang, data barang titik 2. Oke dah, kurung tutup. Oke dah, terus save tambah ini data yang dikirim ya, data yang dikirim. Kalau udah kita kasih keterangan di sini print. Oke, kita kasih keterangan print. Saya naikkan dulu ya. Kasih keterangan print dalam kurung barang spasi, kemudian kita gabung dengan data ini, barang titik data yang diinput plus sudah dimasukkan, sudah disimpan ya, kayak gitu ya. Nah terus biar dia ada jedanya gitu ya, kita kasih jeda ya, seperti yang kemarin kita kasih jeda input dalam kurung tekan enter atau enter aja, enter untuk kembali ya. Untuk kembali menu. Oke, udah kayak gini ya. Nah, kemudian sini saya kasih dulu else ya. Else titik 2, kemudian pilihan jika tidak ini pilih sama dengan n ya. No untuk menghentikan ya. Kalau nggak ditekan 1 ya, atau nih kita kasih ini juga boleh. Ini saya copy, kemudian pastekan, ini keluar ya. 5 ini keluar ya. Nah oke, kalau udah keluar ya, pilih 5 nih, else berarti pilih sama dengan 5. Oke dah. Nah ini hanya untuk input data ya. Jadi kalau kita klik run, coba kita tes. Nah kita silahkan masukkan pilihan Anda. Ini baru dapat 1 aja kan, 1 memasukkan barang. Oke, ini masukkan data barang, umpamanya adalah barangnya CPU ya. Enter. Nah, barang CPU sudah disimpan. Nah, cuma di sini nggak ada spasinya, kita bisa tambah spasi sendiri. Enter untuk kembali, dah enter aja. Silahkan masukkan pilihan Anda, keluar 5. Udah berhenti dia 5. Oke, di sini sudah disimpan nih, kita kasih spasi. Nah, oke, yang pertama untuk memasukkan barang sudah oke, create bisa masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengambil barang. Sistemnya untuk mengambil barang else if. Oke, else if dalam kurung pilihan sama dengan 2. Oh, kalau di pattern elif. Nah, kalau dia pilihannya 2 artinya mengambil barang. Berarti kalau mengambil barang kita membuat fungsi untuk mengambil barang ya. Oke, kita buat fungsinya dulu di sini ya.
prosedur di atas ini. Oke, ini mengeluarkan barang. Oke, kita kasih nama dev keluar. Oke, dev keluar. Nah, untuk dev keluar ini pakai self barangnya yang dikeluarkan nanti. Kemudian perintahnya pertama ya, perintahnya sebenarnya cukup seperti ini aja sih. Cukup self, kemudian titik items, kemudian titik get, berbuka cuma tutup gitu ya, save. Nah, sebenarnya kayak gitu aja, tapi kalau kita memodifikasi barangnya ada enggak ya, kalau nggak ada tiba-tiba dikeluarkan nanti jadinya error. Nah, kalau nggak ada barang tapi dipaksa untuk keluar ya, barangnya kosong tapi tetap dipaksa untuk keluar, nggak ada nih, jadi ada salah tugas nanti, jadinya salah perintah. Makanya saya masukkan di sini. Oke, saya buat pertanyaan kosong atau tidak gitu ya. Nah, cek kosong atau enggak, cek kosong dulu, cek data apakah kosong. Nah, def kasih perintah kosong gitu ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, yang pertanyaan kosong atau enggak ini pakai datanya self. Kemudian return ini berarti hasilnya true atau false. Oke, return, kemudian self titik items, kemudian titik empty. Nah, berubah untuk oke, empty, kosong atau enggak. Jadi untuk ketika keluar biar enggak jadi problem, saya kasih pertanyaan di sini jika not, ini nanti jika not self titik items titik empty, jika tidak kosong kurung buka kurung tutup titik 2, isinya adalah menghapus, tapi ini kita kembalikan langsung return. Oke, gitu. Jika enggak kita kasih return nilainya adalah kita kasih tulisan as empty, kosong. Jika enggak kosong ya. Oke, gitu ya. Skip buat tutup. Oke, dah. Nah, ini kita akan panggil keluarnya ini ya. Oke, nomor 2 untuk mengambil barang, perintah keluar. Oke. Nah, isinya adalah pertama saya pakai yang ini aja, house as system clear. Oke, terus kemudian nilai sementara ya, temporary sama dengan self titik apa namanya, kosong, self titik kosong, kemudian self titik kosong kurung buka kurung tutup aja. Kemudian pertanyaan jika temporary nilai sementara aja, jika bukan kosong ya, bukan itu tanda seru sama dengan kosong titik 2, kosong karena kita ngikutin di sini ya, jika bukan ini bernilai kosong.
Oke, jika bukan bernilai kosong maka kita print buka barang spasi plus temporary data yang dihapus ini, yang dikosongkan di sini, data temporary ini. Nah, ini kita kasih tanda dihapus, ya. Nah, oke, baik. Nah, kemudian dihapus jika tidak. Oke, else titik 2. Jika tidak maka ngapain kita? Oh, kita kasih keterangan di sini print dalam kurung barang kosong, sedang kosong. Print sedang kosong. Nah, biar untuk berhenti sebentar, ini kita kopikan aja. Pas tekan di terakhir sini, keluar dari else ya. Coba kita klik run ya. Masukkan data bisa. Oh, kita harus tes dulu masukin barang. Satu, masukkan barang, umpamanya barangnya CPU, enter. Barang CPU sudah disimpan, oke, enter, kembali untuk menu. Oke, kemudian ya, terus kita coba mengambil barang nomor 2 ya. Udah, gitu dia, ternyata ada errornya. Errornya adalah print barang yang terhapus must be str not boolean. Oh, must be harus menjadi string, bukan boolean. Baik, kita coba cek nomor 44. Di sini ya. Ini kita kasih kurung buat tutup ya. Oke, nah terus sebenarnya nggak masuk sini. Ya, kenapa error? Oh, bukan kosong ini dipanggilnya. Ini dipanggil yang keluar ya, mengeluarkan data. Salah kasih nama ya. Keluar ya. Kalau kosong itu pertanyaan true atau false yang di sini ya. Tapi kita mengeluarkan barang ya. Oke, prosedurnya namanya keluar tadi. Oke, kita coba tes lagi ya. Satu, masukin barang namanya CPU, enter. Oke, sudah disimpan. Oke, kemudian nomor 2, mengambil barang. Ya, barang CPU dihapus. Oke, udah. Nah, itu contoh untuk mengambil barangnya, mengambil datanya.
Nah, klik enter, saya ambil 5 keluar ya. Nah, sekarang kita masukin nomor 3. Oke, nomor 3 ini. Nah, apa nomor 3? Nomor 3 tentang cek barang apakah dia kosong. Ya, apakah dia kosong. Clearnya tadi belum jalan ya. Oke, nanti kita cek lagi. Nah, ini kita jalankan nomor 3, apakah dia kosong atau enggak gitu ya. Nah, ini pertama ini saya copy paste aja. Sistem OS sistem clear. Sistem clear. Nah, kemudian kosong, status sama dengan self titik, nama prosedurnya kosong. Nah, ini baru yang kosong ya, salah nyebut kosong, kemudian berbuka untuk, kemudian jika if ya, jika dalam kurung status itu sama dengan true. Oke, sama dengan true. Titik 2, jika statusnya kosong kita kasih perintah print kurung buka ya, datanya kosong, else ini kita copy dulu, pastikan di sini ada barangnya. Oke, dah. Nah, oke. Nah, kita coba tes nih. Nomor 3. 1 input CPU, oke. 2 tadi udah jalan, sekarang cek nomor 3. Sorry, ini enter aja. Kemudian nomor 3 ini ya, cek barangnya apakah kosong. Kemudian jawabannya adalah ada barangnya, gitu deh. Cuma kalau ingin berhenti sebentar ya, oke, biar berhenti sebentar kita kopikan yang ini tadi, input tapi cuma enter aja. Pastikan, oke, dah selesai untuk datanya kosong. Kemudian yang terakhir nomor 4, ini saya kopikan nomor 4. Jika dia pilih nomor 4, jika pilih nomor 4 hanya pertanyaan berapa panjang datanya ya kan, sini nomor 4 jumlah barangnya. Oke, jumlah barangnya. Nah, ini kemudian ingin tahu jumlah barangnya, cukup simpel ya, cukup menggunakan self size. Ini saya akan pin jumlah barang titik 2, kemudian kita pluskan ya, kita pluskan, kemudian kita stringkan dari self titik, sebenarnya queue size namanya, queue size. Oke, saya buatkan ini prosedur nih biar sama.
jumlah barang, def jumlah, def jumlah barang. Jadi ada def jumlah barang, kemudian saya dalam kurung di sini sel, kemudian kurung tutup titik 2, kemudian langsung kita isi nilai return self titik items titik get bukan get tapi queue size kurung tutup. Nah, udah jumlah items queue size. Nah, di sini apa namanya tadi, jumlah. Jumlah kurung tutup. Ya, gitu deh, kurung tutup. Ya. Oke, ini untuk jumlah barangnya. Coba kita cek ya. Klik run. Kemudian satu input, contohnya CPU. Kemudian input lagi ya. Enter. Masukkan lagi. Umpamanya masukkan data barang, monitor. Enter. Barang data sudah disimpan. Enter untuk kembali ke menu, enter. Kemudian kita cek barang apakah 03 ada barangnya, kita enter lagi panjang jumlah barangnya, kita pilih nomor 4. Nah, barangnya berapa? 2 ya, 2. Cuma kalau ingin berhenti dulu kita harus kita kasih inputan bebas. Nah, kayak gini di sini. Nah, oke, kita nomor 4 ya. Jadi untuk tahu cuma queue size saja. Cuma untuk yang kalau kita ingin tahu data barangnya, ya data barangnya, maka ini kita butuh modifikasi di sini menggunakan for ya, for i in range, kemudian dalam kurung jumlah self titik items. Oke, kemudian kurung buka kurung tutup. Oh, bukan item sih, ini panjangnya berarti jumlah ya, jumlah panjangnya kan self jumlah. Jika perulangan dari 0 sampai sebelum data barang secara keseluruhan, kemudian kita cetak data ya, kita barangnya apa aja gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan di sini nilai i boleh juga. I nya nanti dimulai dari 0 ya, jadi i plus 1 ya, i plus 1, kemudian oke, koma ya, pakai plus, bisa nggak ya, kita tes dulu sini. Oke, kemudian self titik items, kita panggil datanya Q ya, dari Q. Ya gitu deh. Terus yang ini kita taruh di terakhir, keluarkan dari for
Q bisa nggak? Kita tes dulu ya. Satu CPU, oke. Satu lagi monitor, oke, kan enter. Kemudian kita lihat jumlah barang, enter. Barang kok dihapus, ngambil salah ya, kita input lagi. Satu CPU, kemudian tekan enter, kemudian cek jumlah barang 4 ya, klik jumlah barang 4 enter. Error di print survey, di sini error, nggak mau deh. Oke, baik, kalau gitu kita edit. Kalau cuma ini aja jumlah barang 1, oke, bisa berhasil ya. Coba kita input lagi monitor, sekarang video salah input. Satu CPU, enter lagi, input lagi, satu lagi monitor, enter untuk kembali menu, kemudian jumlah barang 4 CPU monitor ya, jumlah barang 2 CPU monitor, oke. Yang di sini kita print ya. Cuma ini clearnya nggak jalan ya, clear ya. Kalau pakai CLS bisa nggak ya? CLS sama ya, di Jupyternya nggak menghapus data ya. Clear aja. Nggak jalan ini ya OS-nya. Tapi nggak apa-apa, tapi intinya seperti itu ya. Untuk datanya, masukin barang, ngambil barang, cek barang, jumlah barang, lihat hasilnya di nomor 4 menggunakan for yang ini. Oke, udah bisa dipraktekkan ya.